Coba jujur deh sama diri sendiri. Hidup di kota besar sekarang tuh rasanya makin mirip game survival. Bukan yang grafiknya keren, tapi yang stamina barnya cepat habis. Musuhnya juga bukan monster. Musuhnya itu harga. Harga yang nongol tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap kali lo buka aplikasi belanja. Dan yang bikin capek, musuh ini nggak pernah nyerang frontal. Dia datangnya halus, sopan, sambil senyum, tapi pelan-pelan bikin lo lupa rasanya hidup nyaman dan cuma fokus satu hal, jangan sampai tumbang. Lo pasti pernah lihat sosok ini. Bukan influencer, bukan founder startup, bukan juga orang yang tiap hari update story di coffee shop estetik, tapi bapak-bapak Jakarta dengan motor tua yang usianya udah belasan tahun. Motornya nggak kinclong. Ada baret di sini, stiker pudar di situ, joknya pernah robek, dijahit ulang, spion kiri kanan beda model karena salah satunya korban jatuh bertahun-tahun lalu, tapi motor itu masih setia. Dan hidup bapak itu juga sama, nggak mulus, tapi jalan terus. Dulu sekitar 10 tahun lalu, orang kayak gini sering diremehkan. Motor tua, HP seadanya, TV layar bergaris, langsung dicap, wah hidup lo nggak naik kelas. Seolah hidup itu lomba upgrade. Harus ganti motor, harus ganti HP, harus liburan, harus makan di tempat yang piringnya gede, tapi porsinya kayak makanan burung. Harus kelihatan sukses, walaupun cicilan nempel di leher. Tapi sekarang, kita masuk 2026, definisi keren itu geser pelan-pelan. Yang dulu dibilang ketinggalan, sekarang justru dibilang tahan banting. Yang dulu dianggap gagal, sekarang malah yang nafasnya paling panjang. Ini bukan romantisasi hidup susah, bukan bilang miskin itu estetik. Ini soal kelas menengah Indonesia yang selama ini jadi mesin konsumsi, sekarang lagi refleks ngerem. Bukan karena mendadak bijak, tapi karena kalau nggak ngerem, bisa kelempar ke bawah. Dulu kita tumbuh dengan kalimat sakral, kerja keras, hidup naik. Sekarang banyak orang kerja keras, tapi hidupnya bukan naik. Hidupnya cuma gak jatuh. Dan ironisnya, itu sekarang udah dianggap prestasi. Kalau lo lihat dari atas, dari data negara, Indonesia kelihatannya baik-baik aja. Ekonomi 2025 tumbuh di atas 5%. Kuartal terakhir bahkan lebih tinggi. Angka-angka ini kalau dipajang di slide presentasi kelihatan sehat, kelihatan stabil, kelihatan on track. Tapi angka makro itu nggak otomatis bikin dapur rumah tangga lebih lega. Karena ekonomi bisa tumbuh, tapi beban hidup juga tumbuh. Dan seringkali beban hidup terasa lebih cepat larinya. Awal 2026 dibuka dengan inflasi sekitar 3,5%. Kedengarannya biasa aja, tapi masalahnya bukan di persentasenya. Masalahnya di mana rasa sakit itu nempel. Kalau yang naik barang mewah, orang masih bisa pura-pura nggak peduli. Tapi kalau yang naik beras, listrik, transport, makan harian, itu langsung nusuk saraf hidup. Kelas menengah Indonesia itu bukan orang kaya. Mereka hidup cukup, bisa bayar kontrakan atau cicilan, bisa punya motor, bisa makan di luar sesekali, bisa beliin anak les, bisa ngopi, bisa nabung sedikit atau minimal berharap bisa nabung. Mereka ini jembatan antara miskin dan kaya. Dan kalau jembatan ini mulai retak, satu kota bisa ikut goyang. Retaknya bukan karena satu kejadian besar, bukan karena satu kebijakan dramatis, tapi karena hal-hal kecil yang numpuk, kayak air netes ke batu. Lama-lama bolong juga, dan batu itu namanya dompet kelas menengah. Pertama soal rumah. Ini topik sensitif orang kota. Cari tempat tinggal sekarang rasanya kayak cari pasangan hidup, penuh kompromi. Mau dekat kantor, mahal. Mau murah, jauh. Mau aman dari banjir, mahal lagi. Mau dekat stasiun, rebutan plus mahal. Akhirnya banyak orang pindah ke pinggiran. Bukan karena pengen udara segar, tapi karena Jakarta makin berasa kayak ruang VIP. Nggak punya budget, ya nonton dari luar. Tapi pindah ke pinggir bukan solusi gratis. Biaya sewa turun, tapi biaya hidup pindah bentuk. Ongkos naik, waktu habis di jalan, energi terpuras. Naik KRL itu bukan cuma bayar tiket, tapi bayar mental. Ada yang bercanda, rumah gue di Bekasi, kerja di Jakarta, kita LDR tiap hari. Lucu sih, tapi capeknya nyata. Kedua, makanan. Ini paling kerasa, karena makan itu bukan gaya hidup, itu kewajiban. Di Indonesia, simbol stabilitas pangan itu beras.
Kalau beras aman, hati tenang. Kalau beras naik, mulai gelisah. Beberapa tahun terakhir, harga beras sempat bikin orang bengong. Naiknya bukan main. Buat kelas menengah, nasi itu default, bukan menu khusus. Jadi waktu belanja makin berat, orang mulai kreatif. Turun merek, pindah pasar, cari promo kayak detektif. Masak menu itu-itu aja. Itu bukan pelit, itu strategi bertahan. Pemerintah pun sadar tekanan ini nyata. Makanya ada distribusi beras ke jutaan rumah tangga. Pesannya jelas, level konsumsi rumah tangga lagi kecekik. Ketiga, listrik dan energi. Ini sering nggak kerasa sampai tagihan datang. Lo bisa nahan nggak jajan kopi, tapi lo nggak bisa nahan rumah panas tanpa kipas. Begitu ada perubahan tarif atau subsidi, efeknya dingin tapi bikin menggigil. Dan hidup itu bukan soal kertas, hidup itu soal perasaan pas buka dompet. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Dua hal yang kelas menengah mati-matian jaga. Karena mereka percaya, kalau mau anak hidupnya lebih baik, pendidikan jangan dikorbankan. Tapi pendidikan mahal, sekolah naik, les ini itu, seragam, buku, kegiatan, semua ada harganya. Kesehatan pun sama, banyak keluarga hidup dengan kombinasi BPJS dan asuransi. Begitu biaya naik, ketakutan muncul. Bukan takut sakit, tapi takut sakit itu bikin bangkrut. Di titik ini, banyak orang ngerasa lari di treadmill. Capek iya, maju enggak. Gaji naik pelan, biaya hidup lari sprint. Dan ini mubah perilaku. Dulu kelas menengah itu rajanya konsumsi. Mall rame, kafe penuh, delivery tiap hari. Capek kerja, treat diri. Sekarang mantranya berubah. Capek kerja, tapi tanggal tua masih jauh. Lifestyle yang dipotong pertama. Ngopi pindah dari kafe ke dapur. Kopi saset dikocok pakai es, masuk gelas bening, jadi homemade ice coffee. Murah, tapi ilusi tetap hidup. Makan mall jadi acara langka. Warteg naik kasta bukan karena tren, tapi karena jujur. Bayar, kenyang. Delivery masih dipakai, tapi bukan buat males, buat diskon. Orang buka aplikasi bukan cari makanan, tapi cari voucher. Meal prep yang dulu identik dengan anak gym, sekarang jadi jurus survival. Masak banyak, simpan freezer, kontrol belanja. Liburan juga berubah. Dulu kayak kewajiban sosial, sekarang banyak yang pengen tapi takut pulang bawa bagian. Staycation, road trip pendek, atau nggak pergi sekalian. Dan alasan nggak pergi sekarang nggak malu. Lagi fokus nabung. Itu terdengar dewasa. Kita masuk ke era memanjangkan umur barang. Motor dipakai belasan tahun. HP ganti baterai, bukan ganti unit. Laptop diservis. Tukang servis jadi dokter keluarga. Kebijaksanaan baru muncul. Bukan siapa paling banyak beli, tapi siapa paling kuat nahan diri. Tapi luka besarnya tetap sama, rumah. Mimpi lama yang makin jauh. DP besar, cicilan panjang, kerja harus stabil. Di tengah biaya hidup naik, nabung DP itu kayak ngisi ember bocor. Bunga boleh turun, tapi harga rumah nggak ikut turun. Jadi banyak yang sewa lebih lama, tinggal sama orang tua, atau co-living. Bukan gaya hidup, adaptasi. Dan di atas semua itu ada tekanan sosial, media sosial, etalase hidup orang lain. Bali, kafe, unboxing, flexing halus. Sementara yang nonton lagi ngitung cicilan. Pay later bikin semua kelihatan normal. Padahal dompet lagi batuk, dan orang mulai capek, flexing fatigue. Muncul tren hidup sunyi, bukan karena bijak, tapi karena lelah. Akhirnya kelas menengah jadi defensif, bukan cuma ngurangin belanja, tapi ngubah cara mikir. Uang lebih disimpan, buat bantalan, karena masa depan terasa nggak pasti. Indonesia dari luar kelihatan naik kelas, industri, investasi, nikel, EV, IKN, narasi besar ada, tapi di bawah, kelas menengah lagi pakai mode hemat energi, battery saver, dan kalau mesin konsumsi ngerem, dampaknya ke semua. Balik ke bapak motor tua tadi, dia bukan anti kemajuan, dia cuma paham satu hal, promo datang belakangan, bangkrut datang duluan. Dia ahli bertahan, dan di zaman sekarang, bertahan itu bukan kalah, itu bentuk kemenangan paling sunyi. Kelas menengah bukan kehilangan selera, mereka lagi latihan bertahan. Dan pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi kita bisa hidup di mode ini tanpa mimpi ikut terkikis?